Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat sampai saat ini kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmatnya. Yang kedua, kita patut bersolat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita menjadi umatnya yang baik, dan semoga kita bisa sampai akhir Ramadan dan ibadahnya harus lebih baik, yang mana kalau di hadis itu Allah menilai suatu amal itu di ujungnya katanya. Jadi sekarang kan udah malam ke ada yang 21 22 ya. Jadi moga-moga kita bisa lebih nambah banyak lagi amalnya gitu, biar Idul Fitri jadi panen hasil dari Ramadan gitu ya. Oke. Sebelum dilanjut, biasanya kalau 10 malam terakhir itu ada nggak kasus atau bercandaan atau bagaimana gitu ya. Biasanya kan kalau di awal Ramadan tuh yang jadi trending topik sidang isbat. Kalau yang terus 15-an itu biasanya ngomongin kunut. Nah, kunut. Kunut. Ya kunut ya. Kunut. Nah, ada yang di samping kita ya, saya juga pernah ya, di sampingnya kita kunut, sampingnya malah sujud gitu ya. Ya membangkitkan apa, hormon kebahagiaan ya, jadi pengen ketawa maksudnya. Nah itu ya, moga-moga ya harus konsentrasi ya, masa lagi sholat itu. Terus di 10 malam terakhir biasanya yang menjadi trending topik, wah kalau di mulainya itu beda. Kayak contohnya saat ini Muhammadiyah itu udah 22, NU bukan NU, yang pemerintah itu baru 21, terus malam Lailatul Qadarnya bagaimana? Nah, itu yang biasanya jadi trending topik. Jadi sebenarnya kalau bagi saya nggak usah terlalu dipikirin. Karena apa? Karena ya itu kan haknya Allah. Perkara mulainya kapan itu hanya waktu, dalam tanda kutip, waktu mulainya saja yang berbeda, karena dua-duanya juga benar. Nah, kalau misalkan dibuat dari contoh kayak gini, misalkan saya punya teman orang Makassar, misalkan saya lagi di Jakarta. Nah, jam 5 sore WIB saya nelfon misal ke teman. Nah, sananya bilang, "Ulfi, udah dulu ya. Sekarang udah jam 6," kata dia. "Udah jam 6, Wita mau sholat maghrib dulu, di sini udah adzan." Nah, di Makassar udah adzan. Kayak akhirnya ditutup ya. Yang pertama dia sholat maghrib, saya nggak ngapa-ngapain karena masih sore. Udah. Lalu nanti nelpon lagi ya jam 6. Nah, udah. Jam 6-nya dia, jam 6 Wita nelpon. Mulfi ngobrol-ngobrol misalkan. Sama lagi. Ya udah, kita matiin dulu di sini, udah Isya, udah adzan Isya. Saya mau sholat Isya dulu. Oke. Pertanyaannya, saya jam 6, dia jam, kebalik, dia jam 7 WIB maksudnya ya. Jam jam 6 WIB aja. Jam 6 WIB artinya kan jam 7. Nah, saya di sini berarti kan jam 6 sore ya. Pertanyaannya, saya mau sholat maghrib apa sholat isya? Ya itu sholat maghrib kan. Nah, bukan sholat isya. Jadi kayak tadi, apa namanya, ya malam ke-21 ataupun Lailatul Qadar ya jatuh
di waktu yang tepat yang Allah tentukan, dengan clue-nya ya di malam-malam ganjil, di ini apa namanya, di tempatnya masing-masing gitu ya. Jadi enggak, wah berarti kalau malam ganjilnya Muhammadiyah berarti genapnya pemerintah, ya enggak gitu juga konsepnya. Gitu ya, tapi wallahu alam bisawab. Nah yang pasti sih kayak gitu ya. Dan zaman Nabi Muhammad itu nggak ada perdebatan ya, karena di sana sama-sama belum ada teknologi. Pertama teknologi buat melihatnya, yang kedua teknologi untuk memberitakannya. Artinya apa, ya udah lihat bulan puasa gitu. Nah kalau sekarang kan bulannya nggak kelihatan, ketutupan awan, pakai teknologi, bulannya belum kelihatan, udah di mana sih posisinya, pakai teropong dan pakai aplikasi. Nah jadi sudah lebih tepat lagi sekarang. Nah yang jadi masalah, teknologi beritanya juga udah lebih tepat, belum ngapa-ngapain apa namanya, yang ditugaskan untuk lihat bulan sekarang, beritanya udah kemana-mana, jadi terpecah. Gitu, seperti itu. Jadi itu yang pertama ya, yang ingin diucapkan Hivi. Jadi gitu, santai aja. Yang pasti sih, terus yang lebih baik gimana? Yang lebih baik ya yang ibadah terus lah. Seperti tadi di awal disampaikan, niat apa namanya, penilaian itu ada di akhir, di hadisnya. Jadi yang lebih baik tambah ke arah Idul Fitri, tambah banyak beramalnya gitu, amal apapun ya. Seperti itu, yang pasti amal baik. Oke, itu yang pertama yang disampaikan biasanya viral ya. Karena eh, kalau saya pribadi, kalau saya pribadi waktu dulu ngaji ke guru ngaji saya, dikasih taunya gini, ya udah gini aja. Salah satu guru ya, saya juga gurunya banyak. Salah satu gurunya bilang gini aja, kalau misalkan cenderung ya ikut keputusan itu keputusan yang sudah ada penanggung jawabnya. Contohnya di negara berarti ngikut ke pemerintah aja, karena yang pasti eh, dia juga bertanggung jawab dan seterusnya ya, ada ilmu dan seterusnya. Nah kalau kita ngikut artinya kita tidak punya tanggung jawab. Artinya kalau misalkan kita keputusannya dalam tanda kutip salah misalkan ya, ya kita nggak ada berdosa gitu. Jadi nggak ada beban uh, punishment gitu ya. Jadi mendingan ikut ke penanggung jawab. Contohnya ya kayak kita beribadah ngikutin apa, imam yang masyhur, karena memang udah beliau pinter dan beliau juga bertanggung jawab. Kalau kita bikin sendiri sebenarnya nggak masalah, cuma yang jadi masalah itu ilmunya kita kurang, dan yang kedua nanti kalau salah tanggung jawab ya kan, dalam tanda kutip males ya gitu. Mendingan ikut, udah ada yang nanggung jawab ya gitu maksudnya. Oke, kita lanjut materi hari ini. Setelah minggu lalu kita, dalam tanda kutip saya mohon maaf tidak bisa masuk karena memang drama sedang kuliah gitu. Jadi saya juga sebagai mahasiswa jadi paham ya kalau mahasiswa itu nurut sama dosen gitu ya. Kayak misalnya sekarang saya bilang, iya ini mohon maaf juga tadi telat ya. Ada satu dan lain hal, jadinya kita mulainya telat. Yang kesepakatannya jam 10, saya minta jam 10 lewat 10 supaya lebih maksimal. Nah jadi saya juga minggu kemarin ya nunggu profesor saya. Jadi sebenarnya ada 3 yang ingin ditemuin gitu ya, janjian dengan profesor saya. Ternyata janjiannya jam 9. Jam 9-an apa ya? Oh iya, jam 9-an. Oh, beliau konfirmasi, saya ada Zoom dulu sampai jam 11. 10 apa 11 lah gitu. Akhirnya saya ke dosen yang kedua. Wah, itu lama sampai jam setengah 12. Waduh. Nah, baru habis duhur
Saya pikir wah bisa nih habis duhur. Ternyata setelah konfirmasi beliau ibu profesor tersebut, Maulvi nanti kita habis istirahat ya. Waduh, ya sudah, jadi nggak memungkinkan. Oke, seperti itu. Jadi saya mohon maaf, termasuk hari ini juga mohon maaf. Nah, kita maksimalkan untuk pertemuan kali ini. eh Kalau yang hari ini targetnya fungsi komposisi dan kekontinuan fungsi. Cuma yang kekontinuan fungsi ini belum kita pelajari hari ini sepertinya karena waktu yang akan memisahkan kita. Iya. Oke, nah ini nge-save-nya lama artinya slide-nya banyak. Oke, nah sebelum lanjut saya ingin ini slide yang digunakan di kelas sebelumnya dan saya tambah dengan slide pembelajaran di tahun sebelumnya gitu supaya lebih lengkap ya. Oke, semoga lebih mudah memahaminya gitu maksudnya, bukan lebih ini ya, niatnya seperti itulah yang baik. Oke, kita lanjut di sini. Bagian pertama ini kita belajar ngitung dulu, belajar ngitung. Nanti belajar fungsi, baru ngomongin kekontinuan fungsi, baru ngomong kekontinuan fungsi atau fungsi kontinu yang diinginkan atau harapan saya dari pertemuan ini supaya memudahkan nanti belajar turunan. Nah, yang pertama di sini kalau ada 5 ditambah 5 kali 5 sama dengan berapa? Nah, kalau di sini udah ada jawabannya ya. Yang benar itu 50 atau 30. Nah, yang benar 50 ya, sesuai di sini. Nah, ini yang benar 30 karena yang dikerjakan itu walaupun bentuknya seperti ini, yang kita lihat adalah bentuk seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang dikerjakan itu perkalian dulu. Nah, kecuali yang bagian kedua, 5 tambah 5-nya itu ini dikurungin. Nah, bentuk ini itu seperti melihat kayak gini, dalam kurung dikali 5. Nah, apapun mau bentuknya 1 angka, mau bentuknya 2 angka, mau bentuknya 3 angka, nah itu terserah. Yang pasti yang kurung ini setara dengan 5. Jadi kurung dikali 5 gitu. Nah, sehingga di sini karena yang di dalam ini adalah 5 tambah 5, artinya ini 10. Berarti baris ini 10 dikali 5, yaitu 50. Nah, yang selanjutnya di sini ini apa? 5 tambah 5 kali 5. Oh. Ya, kalau misalkan pakai kurung ya otomatis kurung duluan. Nah, kesimpulannya apa dari 3 hal ini? Kita bisa melihat bahwa kekuatan atau dalam tanda petik terkekuatkan. Nah, yang pertama penjumlahan pengurangan itu kurang penting dari kali bagi. Nah, kurang kali bagi juga lebih pentingan si kurung. Jadi urutannya kurung ya, habis itu pangkat itu akar juga ya, terus kali bagi, nah terus tambah kurang. Kira-kira ini kurung ya, kurung lah ya, seperti itu. Sehingga kalau bentuknya kayak gini 3x kuadrat ya ini sama aja kan, kurungnya di luar, 3 kuadrat dikali x kuadrat, kira-kira seperti itu. Nah, ada hal satu lagi di sini yang belum tersampaikan, Pak. Lalu misalkan ada 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan atau 3 ditambah 2 kurangi 1 sama dengan. Nah, bentuk yang seperti ini bagaimana? Nah, kalau di matematika kerjakan yang dari kiri ke kanan. Ini kan setara semuanya.
Kerjakan dari kiri ke kanan. Jadi 4 dikali 5 dulu, baru dikali 6. 3 dikali 2 dulu, dikurangi 5. Nah, kalau bentuknya rumit itu akan membantu. Tetapi kalau bentuk yang seperti ini karena setara, ini nggak masalah sih. Contohnya kayak gini, yang misalkan 8/4 dikali 16. Nah, ini kan normalnya kita mengerjakannya 8 kali 16 baru dibagi 4. Tapi sebenarnya 16 bagi 4 dulu baru kali 8, itu juga hasilnya akan sama. Ya 18 kali 16. Wah, berarti 80 tambah 48 berarti 128 dibagi 4. Wah, repot ya. Tapi kalau misalkan 16 bagi 4, 4 kali 8 32. Nah, itu lebih mudah ngitungnya. Seperti itu ya. Nah, jadi balik lagi, untuk yang setara ini lebih baik dari kiri dulu, tapi kita lihat dulu bentuknya bagaimana. Kalau ini bisa dikerjakan secara aljabar lebih mudah, ya nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar terkait ini apa, persamaan ya, pindah ruas. Ini kalau bentuk sederhananya seperti yang tengah ini. Jadi kayak bentuk segitiga, dimana kalau yang pertama ya, oke, kalau saya tulis ulang saja. Nah, bisa melihat seperti ini. Yang pertama, kalau saya pengen ngomongin si A. Nah, A itu sama dengan B sama C-nya sejajar. Oh, B sama C-nya sejajar. Jadi ya BC ya. Nah, lalu kalau kita ngomongin B di sini, berarti A per C. Nah, kalau C yang ini berarti sini ya, A per B. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya jauh lebih dari situ, kita bisa melihat kayak gini. Kalau misalkan ada sebuah persamaan yang A sama dengan B kali C. Oke. Nah, berarti kalau kita pengen tahu B bagaimana? Berarti si C-nya pindah ke sini. Tadinya perkalian jadi pembagian, A per C. Nah, oke, mohon maaf. Kita lanjut. Kalau pengen tahu si C, ya berarti B-nya ke bawah sini gitu, pindah dari perkalian jadi pembagian. Jadi C per A per B dan seterusnya, seperti gitu. Nah, kalau bentuk persamaan atau persamaan contoh hitungan di sini ya, kita bikin bentuk lain. Misalkan 8 4 2. Nah, kan ketahuan ini 8 itu sama dengan 4 kali 2. Kalau 4 itu 8 bagi 2. Kalau 2 itu 8 bagi 4. Kan kayak gitu ya. Ini muter-muter situ aja. Nah, ini contoh yang lebih banyak lagi. Kalau misalkan kita punya persamaannya kayak gini, A sama dengan B dikali C per D. Ini bagaimana? Yang pertama, kalau misalkan cari, ini kan udah ada A, B. B gimana? Ya udah, ini B ya di sini. A, C. Oh, B dulu nih, B. Nah, B itu berarti gimana? Ya udah, kalau bentuk kayak gini bisa melihat posisinya A sama B-nya tukeran. Nah, jadinya gini ya. Sebentar. Oh enggak, salah ya. Salah. Nah, jadi yang ada di kanan si D-nya pindah dulu menjadi pengali, si C menjadi pembagi. Nah, dari kali jadi bagi. Nah, lalu kalau misalkan C
C itu akan ada di sini. Tinggal B-nya dari perkalian menjadi pembagi, D-nya dari pembagi menjadi pengali. Seperti ini hasilnya. D-nya juga sama, caranya seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa menganalisis satu-satu. Wah, ini ada banyak. Oke. Kita save dulu, bagaimana, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, sebentar. Kita contoh. Guys. Mana? Contoh. Tadi dia ngomongin apa sih? Oh, gini. Maklum guys, lagi puasa ya. Ada penurunan konsentrasi sedikit gitu ya. Oke. Misalkan kita punya fungsi, misalkan si huruf ini adalah angka sebenarnya ya, angka ataupun variabel ataupun apa, biasanya di fisika tuh banyak ya, teknik sipil yang bentuknya fisika juga banyak ya. Nah, misalkan ada A, B dikali C dibagi D. Oh, gini aja deh. F. Nah, kayak gini. Sebenarnya bentuk kayak gini tuh hasilnya ya B dikali C, F itu kan perkalian, ada di atas. Nah, seperti ini. Dan lebih mudahnya itu kita memandang dibuat menjadi sebaris. D ini kan masih belum sebaris nih, D menjadi pembagi. Nah, D pembagian pindah jadi perkalian. A dikali D sama dengan B dikali C dikali F. Nah, seperti ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, misalkan cari, misalkan belum tahu nih, suruh nyari C. Misalkan C sama dengan, kita bisa melihat bentuk yang paling mudah itu yang ini. Jadi sebenarnya sama aja, dan kita lagi ngomongin persamaan secara aljabar ya. Jadi tukar-tukar tempat. Nah, si C-nya, lihat ada temennya, pengali. Berarti suruh pindah lah mereka, karena perkalian jadi pembagian. Berarti C itu si AD, B sama F-nya pindah ruas dan suruh di bawah B, F, selesai. Nah, kalau misalkan D, suruh nyari D, ya udah D kan di sini, tinggal A-nya yang suruh pindah. Ya udah, B dikali C kali F, A-nya itu perkalian, sekarang menjadi pembagian. Nah, intinya persamaan yang paling mudah, dilihat itu bentuk yang sebaris. Seperti ini ya. Kalau sebaris kayak gini mindahinnya gampang. Jadi kalau misalkan dalam ngerjain tugas dan seterusnya, kalau misalkan masih bingung, nggak apa-apa, dibuat menjadi sebaris dulu, baru kita buat menjadi yang sedang dicari, seperti itu. Nah, ini juga masih ada contoh soal ya. Oh, ini kayaknya minggu kemarin udah dibahas nih, yang tengah ini. Kalau A kurang dari B artinya B lebih besar dari A. Cara nulisnya dibalik. Nah, kalau di sini ada ini ya, apa namanya, hal yang terlihat di sini. Kalau A sama dengan min B, berarti B sama dengan min A. Artinya sama dengan ya. Di sini B sama dengan min A atau A sama dengan min B, itu sama aja. Nah, penulisannya kanan kiri itu sama. Oke. Nah, itu pemanasannya. Lanjut, sekarang kita ngomongin ke arah fungsi terlebih dahulu. Oke, mohon bersabar, ini ujian, di save dulu guys. Nah, kita ngomongin si fungsi.
Kalau fungsi ya seperti biasa ya, apa namanya, yang kita bayangkan bentuk ya, kalau di buku ini nyebutnya rules ya, atau aturan yang memetakan dari x kepada fx gitu ya. Jadi kalau variabel x dimasukkan ke fungsi f akan menghasilkan fx. Nah, itu fungsi definisinya kalau di buku ini. Nah, kita bergelutnya di sini aja, di formula aja. Nah, kalau misalkan ada sebuah fungsi fx dan fungsi gx, sebenarnya ada berapa perlakuan sih ya gitu kalau dari segi dalam dalam bentuk perhitungan. Nah, kalau di sini kan ada nih penjumlahan. Nah, ini ada sebuah fungsi ditambahkan dengan fungsi yang lain. Kalau pengurangan, ada sebuah fungsi dikurangi fungsi yang lain. Ada fungsi perkalian, ada dua fungsi perkalian, misalkan fungsi x min 3/2 dikali akar x. Ini ketahuan ya, fungsinya yang ini, fungsi gx-nya itu yang ini, ada perkalian. Nah, fungsi f per g, f itu yang atas, g itu yang bawah, itu 2x. Enggak, aslinya kalau di soal ini x min 3/2 dibagi akar 3, karena bentuknya pecahan jadi digabung. Sebentar. Ya, kalau mohon maaf ya. Kayaknya di sini ada matahari jadi pengen bersin. Nah, kita lihat bagian hitungan yang pertama. Tapi di sini ada beberapa hitungan yang kurang seperti akar, pangkat, akar sama pangkat kayaknya yang belum ya. Ada lagi nggak ya? Oh, trigonometri. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan ada oke. Oh, di sini kita bisa melihat yang pertama kita dapat misalkan fungsi fx itu kuadrat, gx itu 3x. Ini kalau fungsi penjumlahan berarti ya 2fx ditambah gx ya x kuadrat ditambah 3x. Karena ini bukan suku sejenis berarti bentuknya seperti ini. Nah, untuk menjumlahkan penjumlahan dan pengurangan ini ada syaratnya, yaitu harus suku sejenis. Yang mana suku sejenis itu huruf dan pangkat harus sama gitu, huruf dengan si huruf lagi, pangkat dengan si pangkat lagi gitu ya, gitu. Kalau ini kan hurufnya udah sama nih, x, pangkatnya kalau ini 1 ini 2, sebelah sini 1 gitu ya. Ya beda berarti 2 sama 1 ya, jadi nggak bisa ditambah. Oke, nah kita lanjut dulu deh, kita melihat dulu. Nah, kalau perkalian misalkan fx dikali gx ya bentuknya sama ya, ini f ini g dikali secara aljabar kita sudah tahu. Oke, kita lanjut. Pecahan f per g, ini si f nya, bawahnya itu si g. Nah, boleh lah. Kalau misalkan kita melihat bentuk yang ini ada beberapa hal. Nah, yang pertama, fungsi pertama itu yang atas ya, fungsi yang kedua yang bawah. Nah, itu kalau dari segi fungsi. Tapi kalau dari segi komposisi fungsi gimana? Nah, nanti kita bahas ya. Nanti ada. Nah, yang selanjutnya bentuk pangkat. Oke. Pangkat itu sebenarnya bentuk akar juga ya. Penulisannya yang berbeda. Nah, jadi bentuk yang gx pangkat 3 kita bisa menulis g pangkat 3x gitu ya. Oke, kalau di sini contohnya misalkan g-nya itu gx itu x kuadrat, berarti x kuadrat pangkat 3.
Jadi bentuk penulisan fungsinya kayak gini. Ini sebenarnya kebalik. Kalau misalkan ada f pangkat 2x, ini kita bisa menulis artinya fx pangkat 2. Nah, kita tahu bahwa si fx itu tadi berapa ya? Oh, fx itu x kuadrat. Wah, yang atas salah ini. Ya udah 3x lah ya. Berarti di sini 3x, nah dikuadratkan. Artinya apa? 3 pangkat 29, x pangkat 2, x pangkat 2. Seperti itu. Nah, sebenarnya bentuk pangkat itu adalah bentuk dari akar. Contohnya di sini bentuk gx pangkat a per b. Nah, ini sama dengan akar b dari gx dipangkatin a, atau bentuk lainnya juga kita bisa melihat atau bisa menulis gini. Gx pangkat a diakarin b. Ini sama ya, a-nya mau di dalam akar atau di luar tuh sama. Gitu. Oke. Karena setara ya. Nah, contohnya di sini 3x pangkat 5 per 3. Ini sama dengan 3x pangkat 5 atau akar 3 dari 3x pangkatin 5. Nah, sama ini juga ada contoh. Nah, nanti cara menghitungnya yang beda. Misalkan 8 akar 5 per 3 itu berapa sih? Nah, supaya enak ya jangan 8 pangkat 5 terus diakarin. Wah, susah. Tapi akar 3 dari 8 dulu, yaitu akar 3 dari 8 sama dengan 2. Baru hasilnya dipangkatin 5, yaitu 32. Itu cara menghitungnya jadi lebih mudah. Oke, ini kalau fungsi pangkat fungsi gimana? Ya, nanti cari sendirilah ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin si ini apa namanya? Ya, bundaran, tapi nanti dulu. Nah, kita simpulin dulu yang barusan nih. Kalau penjumlahan ada dua fungsi kayak gini. Jadi ini bentuk yang ini akan memperlihatkan bahwa fx ditambah gx. Nah, yang kita pandang untuk pertemuan ini, ininya, si pangkatnya. Si fungsinya, ada fungsi apa aja sih gitu. Waduh, ini bundar guys, ada tanda-tanda. Oke, nanti rekaman dengan PPT-nya sepertinya akan berbeda, ada yang tidak tersave. Nah, kita save dulu aja. Oke. Ya, kalau bagian ini bukan yang saya inginkan. Maksudnya bisa error gitu ya. Tapi ya memang keadaan yang membuat kita itu enggak ada ya. Jadi bentuk misalkan ada 6x kuadrat ditambah 2x, kita memandangnya sebagai fungsi pertama ditambah fungsi yang kedua gitu. Kalau pengurangan misalkan ada 5x min 6x kuadrat, berarti kita memandangnya ada fungsi 5x dikurangi fungsi yang kedua yaitu 6x kuadrat. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau perkalian misalkan ada 5x dikali 6x kuadrat, kita memandangnya menjadi ada fungsi pertama yaitu 5x dan fungsi yang kedua yaitu 6x kuadrat. Oke. Nah, ini bundarannya. Kalau bentuk kayak gini, perpangkatan gini, beda, nanti belum. Kalau pembagian kalau misalkan ada mana di sini contohnya 3 per 3x plus 5, berarti fungsi atasnya itu yang 3, fungsi yang bawahnya itu 2x plus 5. Oke. Nah, kalau pangkat, kalau ada 4x pangkat 5, berarti di sini ada dua fungsi. Yang pertama, belum ya. Ini udah fungsi FOG. Nanti kita bahas lagi. Sekarang lagi ngomongin fungsi. Contohnya, kalau akar juga sama sih. Nah, kita masuk ke komposisi fungsi, cara berpikirnya bagaimana untuk saat ini. Nah, yang pertama, sebenarnya ini contohnya ya. Ada komposisi fungsi FOGX itu akar 5 dari 3x. Nah, itu memandangnya bagaimana? Ini yang bagian tadi ya, yang pangkat akar gitu ya, akar dan pangkat.
Jadi kayak gini. Pertama yang menjadi konsep dasar kita itu bentuk biasanya. Bentuk akar. Akar itu bentuknya biasanya gimana? Ya udah akar X gitu kan. Sehingga bentuk yang ini ada dua bentuk. Ya, kalau yang ini yaitu fungsi yang di dalam, fungsi dalamnya apa? Yaitu 3x. Fungsi luar ya berarti yang kebiasaannya yaitu akar 5 dari x. Pak, x-nya kok diganti? Ya kan kita konstruksi ulang sehingga di sini didapat bahwa fungsi luarnya misalkan fx, fungsi luarnya bener, ini fungsi dalam ya, dalamnya itu gx, berarti ini gx ya, gx-nya itu 3x, fungsi luarnya itu f, itu berarti si fx-nya sama dengan akar 5x. Nah, itu kalau bentuk akar. Wah, di sini ada contoh soal. Lagi, FOGX berarti fungsi dalamnya itu GX, fungsi luarnya FX ya. Oke, kita buat catatan di sini. Fungsi dalamnya sini ya, dalam GX, dalam itu GX sama dengan, lalu fungsi luar itu si FX, tergantung soal ya kalau bagian ini. Nah, 4x pangkat 5, 4x pangkat 5. Biasanya kan nggak ada 4x-nya, biasanya x pangkat 5 aja. Nah, bentuk yang ini berarti ini fungsi dalamnya, luar. Fungsi luarnya x pangkat 5. Lalu yang ada di dalam sini, si x itu sekarang jadi 4x, yaitu fungsi lagi. Yang ada di dalam berarti ini fungsi dalam, yaitu 4x. Nah, kayak gini. Lanjut. Nah, ini kalau ada fungsi FOGX berarti fungsi dalamnya GX. Nah, GX yang berapa? Fungsi luarnya FX. Nah, balik lagi di sini. Biasanya kan nggak sin 4x guys. Sin X aslinya. Berarti apa? Sin X ini fungsi luar. Nah, ini. Lalu yang di dalam GX ini dalam siapa? Oh, 4x. Nih, 4x ya. Nah, ke yang bentuk lebih susah lagi, wah ini di pertemuan sebelumnya nggak ada nih, di yang jadwal sebelumnya maksudnya. Kalau fungsi dalamnya itu hx, fungsi yang lebih luarnya itu gx, fungsi yang paling luarnya itu fx, nah pangkat 2. Lalu ini melihatnya bagaimana? Sin 4x, sin pangkat 4, 5x. Wah. Nah, oh ini ternyata ada keterangan di kanan ya. Aslinya kan sin 4x itu tadi udah dijelaskan bahwa pangkat di sini kita bisa nulis sebagai pangkat yang di luar. Nah, di sini ya. Jadi sin 5x ini pangkat 4. Wah, berarti harusnya ini x pangkat 4, guys. X pangkat 4 aslinya kan gitu. Berarti ini paling luar. Nah, paling luarnya itu berarti fx. Nah, fx ya. Nah, yang kedua, kita melihat yang lebih dalamnya. Sin 5x, kan biasanya sin x. Oh, berarti sin yang lebih dalam lagi, sin x. Yang ini ya. Nah, baru yang biasanya x diganti 5x. Berarti ini fungsi paling dalam. Nah, si hx. Nah, kalau sudah paham bentuk ini, nanti bisa jadi bundarannya akan lebih banyak. Nah, cenderung kalau yang ini di fungsi trigonometri yang lebih seru ya. Contohnya di sini ada f bundaran g bundaran h bundaran i x, yang mana soalnya sin pangkat 4 akar 5 dari 3x. Waduh, ruwet. Yang pertama kita sederhanakan aja menjadi sin bla 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 pangkat 4 kan. Nah, ya udah berarti ini dapat sin pangkat 4, sin x pangkat 4 ya. Ya, sin x, x pangkat 4 ya maksudnya, x pangkat 4. Nah, ini paling luar. Lalu yang di dalamnya itu segini kan, sin bla bla bla, ya harusnya sin x. Nah, jadi lebih dalam. Yang di dalamnya akar 5 dari 3x, harusnya kan akar 5 dari x ya, akar 5 dari x. Nah, ini fungsi yang lebih dalamnya lagi, berarti yang ini. Nah, yang di dalamnya lagi si x itu diganti siapa? 3x.
Oh, ini yang lebih dalam. Nah, seperti itu. Nah, gampang lah ya. Nah, ini ada contoh soal. Wow, udah tugas saja. Sebentar, kayaknya ada yang kurang. Sebentar. Oh, nih. Yang ini. Jadi, fungsi komposisi itu, nah yang pertama, dalam pertemuan ini harus paham. Yang pertama itu, sebentar. Saya save dulu ya, khawatir hilang. Yang pertama itu dalam bentuk non komposisi fungsi, yaitu operasi fungsinya dulu. Nah, operasi fungsi itu di sini ada tambah kurang kali bagi sama ada pangkat akar. Nah, kalau tambah kurang ya biasa aja, perkalian itu juga di sini ada dua hal. Nah, dua hal itu maksudnya apa? Kadang bisa menjadi bentuk biasa, perkalian biasa, kadang bisa menjadi komposisi fungsi juga. Komposisi fungsi. Ya, begitupun pembagian, tapi cenderung pembagian itu nanti fungsi atas sama fungsi bawah. Perkalian fungsi pertama dikalikan fungsi kedua. Contohnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada fungsi, nah ini yang bukan operasi fungsi, tapi ya sebenarnya ya operasi fungsi ya, dari fungsi yang lebih sederhananya. Kayak pangkat kan sebenarnya fungsi perkalian ya, sebanyak n. Nah, maksudnya bukan bagian itunya lah ya. Nah, contohnya di sini ada fungsi x pangkat n. Jadi komposisi fungsi itu ada fungsi pangkat, ada akar, ada trigono. Yang pertama, pangkat itu kita masukkan ke alam sadar kita, yaitu x pangkat n. Nah, pokoknya apapun itu, misalkan sin x bla 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 pangkat n. Nah, ini fungsi luarnya balik lagi x pangkat n gitu ya. Nah, lalu yang akar, misalkan akar 3 dari 4x pangkat 5 gitu ya. Oh, ini kan bentuk akar ya. Balik lagi, kita mendapat fungsi luarnya yaitu akar x dari misalkan 3 lah ya. Nah, akar 3 dari x. Nah, yang selanjutnya ada trigonometri. Trigonometri itu ada yang sin x, ada yang cos x, ada yang tan x, dan yang lain ya. Nah, biasanya bentuknya gini, biasanya. Jadi kalau misalkan ada bentuk sin dalam kurung x pangkat 5 plus 5x dan mereka itu pangkat 6, wah, ya balik lagi fungsi luarnya apa? Ya udah, biasanya kan sin x. Baru nanti kita lihat dalamnya. Nah, gitu. Nah, yang jadi patokan itu. Kalau pangkat itu biasanya seperti ini, akar itu biasanya seperti ini. Akar x ya di sini. Akar x di sininya apalah. Terus kalau trigonometri biasanya sin x. Jadi sin bla 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 dimasukin. Nah, begitupun kalau ada penggabungan. Nah, contoh di sini sin pangkat 4 dalam kurung 5x, kita sederhanakan dulu menjadi seperti ini bentuknya. Kan baru kelihatan. Oh, sin bla 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 pangkat 4. Oh, biasanya ya bla 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 itu pangkat 4, yaitu x pangkat 4 fungsi luarnya. Nah, lanjut yang di dalamnya sin 5x, biasanya kan sin x, berarti fungsinya itu sin x dan seterusnya. Seperti itu materinya. Lalu tugasnya diminta mencari ya, cari fx dan gx dari FOGX yang pertama ya, 4/5x plus 6. Nah, berarti kita bisa mendekati wah, ini dikasih tahu keluk ngerjainnya ya. Kalau yang ini nggak ada di yang tadi. Masa bentar. Akar
Oh, akar belum ada ya. Pangkat, oh pangkat belum ada. Berarti ini nomor 6 nih. Nomor 6. Sebentar. Nomor 6, pangkat belum ada. Nomor 6, pangkat ya. Dikasih tahu. Yang pertama di sini FOGX 4 per ini. Berarti ini ada gabungan fungsi dari fungsi yang pertama itu, oh agak susah ini ya. Bla 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 per, oh ini belum ada. Oh ini belum dijelasin. Sebentar. Aslinya udah ada di atas ini. Tadi kayaknya belum kejelasin. Di perkalian, pembagian ya, pembagian sebentar. Karena kalau di perkalian dan pembagian itu bisa operasi fungsi sekaligus bisa komposisi fungsi. Nah ini perkalian. Nah pecahan. Oh pecahan ya tadi. Kita dapati dari perkalian dulu. Nah itu untung ada contoh soal, jadi bisa lebih paham. Nah kalau perkalian ya dua fungsi dikalikan, contohnya seperti ini. Nah lalu kalau kita balik berarti x kuadrat itu fx, 3x itu gx. Nah tapi ini agak sedikit lebih susah. Tetapi kalau misalkan bentuknya sudah seperti ini, misalkan 3x, nah kalau bentuk operasi fungsi ini seperti ini, berarti ini si fx, ini si gx. Kalau yang kedua bentuknya seperti ini, kita buat contoh lagi. Kursor, contoh. Misalkan FOGX itu 5x kuadrat dikali 3x min 4x pangkat 5. Nah, berarti sebentar. Oh, ini masih operasi fungsi, belum perkalian. Misalkan ada Y sama dengan inilah ya. Nah, berarti ini fungsi pertama. Yang ini fungsi yang kedua. Oke. Cenderung kalau perkalian itu bukan komposisi fungsi ya cara menghitungnya. Itu biasanya operasi fungsi aja, bentuk seperti ini. Lalu yang kedua di sini ada pecahan. Nah, pecahan itu berarti kayak gini. Ini juga bukan komposisi fungsi. Kita tulis lagi di sini kalau misalkan 4a per 4x per 5x kuadrat plus 6. Nah, berarti kita bisa melihat ini seperti ini ya. Fungsi yang pertama, yang bawah itu fungsi kedua. Oke. Nah, seperti itu. Tapi kalau kasusnya yang tadi, contoh lagi. Ini juga bisa bentuk komposisi fungsi. Ini soal nomor pertama udah bikin repot ya. Belum dijelasin. Nah, kalau bentuk yang tadi agak susah. Nah, yang tadi itu operasi fungsi. Tetapi kalau misalkan ada FOG X dari 5 per 6x plus 5, belum dijelaskan bahwa ada komposisi fungsi bentuk pecahan. Oh, perkalian juga ada ya. Nah, habis ini balik lagi deh. Pecahan, misalkan kayak gini. FOG, oh yang ini ya. Berarti apa? Bentuk pecahan itu aslinya misalkan 5 per X. 5 per X. Yang gini ya. Tapi kalau misalkan FOG X dari 5 per X,
enggak sih, plus 2 gitu ya. Aslinya kan gini. Nah, berarti fungsi luarnya si fx ya bentuknya aslinya gini guys, yaitu 5 per x. Masalahnya yang bawahnya itu adalah sebuah fungsi, berarti ini fungsi dalam, yaitu x plus 2. Nah gitu ya. Jadi bentuk pecahan itu ada fungsi, ada operasi fungsi. Nah ini yang di soal tadi tuh bentuknya gini. Berarti kalau kayak gini bukan berarti ini fungsi 1 yang bawah fungsi 2, tapi kalau dilihat ini ya, kalau ini adalah bentuk pecahan berarti ya 5 per, kita lihat dulu yang ada fungsinya yang mana. Oh ini ada kelas fungsi ya, berarti hasilnya 5 per x untuk fungsi luarnya. Fungsi dalamnya gx, si x ini adalah ini gitu ya, 6x plus 5. Kalau diturunin itu nggak pakai x, pakainya pemisahan. Tapi kalau di sini komposisi fungsinya bentuknya gini. Nah kita balik lagi ke perkalian. Jadi perkalian sama pembagian agak merepotkan ya, karena dia bisa bentuk operasi fungsi, ada juga bentuk komposisi fungsi. Nah ini kalau perkalian bentuknya perkalian di sini berarti bentuk perkalian ya, atau bentuk operasi fungsi. Nah kalau yang menjadi masalah kita istilah bentuk komposisi fungsi. Misalkan kayak gini. Oke, yang pertama dengan fungsi yang sama ya. Kayaknya saya pernah bikin contoh soal yang sama deh. 3 dikali 5x kuadrat plus 5. Kalau bentuknya seperti ini, berarti ini fungsi si fx. Segini ya. Segini sebuah fungsinya, ini fungsi gx. Oke, gampang ya, karena batas perkaliannya itu di sini. Dan ini. Nah, tapi kalau soalnya gini, fog x dari 3 kali 5x kuadrat plus 5, yang pertama cari fungsi dalam. Nah fungsi dalamnya siapa? Nggak mungkin 3 ya, yang ada variabelnya dong. Nah segini kan, ini fungsi dalam siapa? Fungsi dalam si gx ya, gx sama dengan 5x kuadrat plus 5. Lalu fungsi luar kan ini bentuknya biasanya gini Pak, 3x ini. Nah itu fungsi luar, fx sama dengan 3x, yang mana si x nya ini diubah dalam kurung 5x kuadrat plus 5. Jadi bentuknya gitu. Karena dibentuknya gitu ya jadi 5x kuadrat plus 5. Nah gitu. Oke, semoga tergambarkan. Jadi bentuk perkalian dan pembagian itu ada operasi fungsi, ada komposisi fungsi. Kalau soalnya itu perkalian berarti bentuknya gini. Kalau komposisi fungsi berarti kita mengonstruksi mana fungsi dalam, mana fungsi luar. Pecahan juga seperti itu ya. Oke, tadi pecahan udah. Ya. Oh, ini materinya sudah. Kalau pangkat ada operasi fungsinya enggak? Dalam bentuk pangkat itu sebenarnya pangkat itu yang enggak ada operasi fungsi ya. Sebenarnya itu operasi fungsi, tapi yang enggak dioperasikan lagi karena bentuknya variabel. X pangkat 4 sama dengan apa? Ya X pangkat 4 enggak bisa disederhanakan lagi. Jadi enggak operasi fungsi, tapi nah dalam bentuk ini bisanya hanya komposisi fungsi dari materi ini. Nah ini contoh soal yang pertama, berarti kalau soalnya FOG berarti biasanya yang fungsi dalam mana nih? Kelihatan ya, yang bentuk fungsi yang atas atau yang bawah. Oke, itu. Lalu fungsi bla 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 per bla bla bla, itu fungsi luarnya. Tinggal samain, ini fungsi dalamnya gx, fungsi luarnya fx. Lalu yang nomor 2, bentuk akar. Tadi udah dijelaskan yang di dalam akar ini fungsi dalam. Oke, fungsi luarnya udah kelihatan. Nah ini ada perkalian fungsi, berarti kelihatan ya yang mana perkalian, mana sama mana. Kalau
bundaran berarti fungsi dalamnya apa? Fungsi dalamnya kelihatan ya. Oh, masa nih udah keluhnya nih. Nah, lalu ini operasi fungsi berarti fungsi atas, fungsi bawah. Nah, di sini belum ada soal tentang pangkat. Nah, kalau misalkan bundaran aja FOG X dari 3x pangkat 4 ditambah 5 pangkat 6. Nah, siapa F-nya, siapa GX-nya? Kan kelihatan fungsi dalamnya mana. Wah, kelihatan. Udah, seperti itu untuk materinya. Silahkan dikerjakan, tulis tangan, jangan lupa dikasih nama, dikirim ke link yang ada di deskripsi. Sebentar. Oke. Nah, ini tugas. Mohon bersabar. Ngirim WA-nya agak lama, guys. Ya. Jadi kalau ada apa-apa ditanyakan di grup WA juga nggak masalah ya. Dan tugas ini untuk dijadikan bukan untuk ngerjain, tapi supaya teman-teman belajar. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini bukan UTS, bukan UAS. Jadi untuk mengerjakan ini jangan apa ya bahasanya, keras kepala. Wah, karena ini tugas saya harus mengerjakan sesuai apa yang ada dipikirkan. Wah, itu kalau UTS sama UAS nggak boleh nyontek. Nah, kalau ini kan tugas, tujuannya untuk belajar, sehingga ketika ada tugas ini teman-teman boleh mencari referensi lain, misalkan nyari videonya di YouTube yang sama, terus atau di tempat lain diskusinya, diskusi dengan teman dan seterusnya, itu nggak masalah. Yang poin catatannya adalah yang penting belajar dan semoga bisa seperti itu. Dan dikirim. Untuk mengirimnya, Pak, HP saya error untuk ngirim. Ya nitip ke temen yang lain aja. Nah, yang penting nanti ngirim nama, NIM dan seterusnya, isinya harus bener. Tapi tugasnya bukan tugas temennya juga, tapi tugasnya sendiri, numpang fotonya dikirimin, minta diuploadin gitu. Oke. Biasa dikerjakan maksimal sore ya, dikumpulkannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusin terlebih dahulu, atau ada yang kurang paham bagian tertentu supaya diulangi lagi? Oke, cek bagaimana nih yang masuk. Bapak, izin tanya Pak. Iya. Kan tadi kan Bapak menjelaskan, Yo. terus juga biasanya kan kalau menjelaskan kan suka ada yang lewat gitu ya, misalnya entah dari kitanya apa sih mencernanya. Jadi nanti Bapak kasih ngirim link gitu nggak buat video ini Bapaknya? Saya akan kirim ke YouTube nanti, di upload di YouTube nanti, linknya saya kirim, insya Allah kayak gitu. Dan ini apa namanya, saran saya, ini kan kelas Rabu itu kelas pertengahan. Nah, biasanya saya itu karena mata kuliahnya sama, biasanya saya menggunakan kelas setelahnya itu dari materi yang digunakan di material yang kelas sebelumnya. Contohnya kelas ini saya gunakan PowerPoint yang sudah ada di kelas hari Senin. Nah, dan ditambahkan. Terus nanti saya kan ada satu kelas lagi hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu saya biasanya menggunakan kelas sebelumnya, misalnya hari Rabu. Nah, contoh soalnya itu biasanya ditambahkan. Jadi bukan dihapus, tapi ditambahkan. Sehingga contoh soalnya pasti akan nambah. Misal kalau hari Senin itu contohnya soalnya 1, hari Jumat itu bisa jadi contoh soalnya 2, 3, bahkan 4 gitu. Tapi ya tetap yang dibahas lebih mendalam yang bagian kelasnya. Kalau yang sebelumnya paling, contoh soal sebelumnya paling hanya di spill aja. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Nah,
Kalau ingin pasti kan udah belajar sekarang kayak gini, melihat oh Pak Maulvi bagian yang tadi nih, yang bagian pecahan bingung, yang apa belajarnya gitu. Tetapi untuk nambah contoh soal yang lebih banyak lagi, cari di kelas yang setelahnya gitu, materinya tetap sama gitu. Nanti insya Allah saya di upload di YouTube dulu, moga-moga nggak ada kendala. Dan yang nggak ada kendala ya nanti dikabarin. Soalnya pertemuan pertama di kelas hari ini Senin saya kurang tahu kenapa itu sama YouTube di ban. Terus habis itu saya bandingnya ditolak, terus dihapus sama YouTube. Katanya tidak lolos norma dan seterusnya lah gitu. Jadi di dalamnya itu mengandung kekerasan dan seterusnya. Saya juga bingung ya, kuliah kayak gini kekerasannya di mana? Gitu. Mungkin kameranya masih rusak di bagian saya, jadi dikira kayak ini loh, kayak sedang ngomong tapi di tempat yang gelap, kayak tanda kutip penjahatnya lah. Ya saya juga kurang tahu ya itu. Moga-moga nggak ada kendala untuk kelas ini. Ya begitulah suka duka online ya. Moga-moga juga kita banyak kuotanya ya. Oke. Dan saya berusaha untuk di-upload di YouTube supaya nanti misalkan teman-teman punya kuota nggak punya kuota tapi ada wifi di tempat lain, ke tempat lain dulu download, nanti dipelajari di rumah. Kan kayak gitu bisa ya. Gitu, bisa diulang-ulang lah intinya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ini ada Hair Fatin, ada Mulyati Aisyah, Diman, Ega Imam, Ipa, Zulinda, Nur Alam, dan seterusnya. Oke. Tadi ada 2 yang keluar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup sebenarnya Pak. Oke. Ya udah, silahkan dikerjakan dulu. Yang penting bukan kesempurnaan tugasnya, tapi yang penting belajar, cari gali materinya lagi, dikumpulkan sesuai waktunya untuk dijadikan absen kehadiran. Sekian, dan kemungkinan ini minggu terakhir di sebelum lebaran ini kita berdoa lagi, semoga kita disampaikan lagi ke lebaran atau Ramadan tahun berikutnya, dan di akhir Ramadan ini kita dimudahkan untuk beribadah, beramal dan seterusnya untuk lebih baik lagi, lebih mudah, lebih banyak lagi, sehingga dapat pahalanya lebih banyak lagi. Semoga kita sehat selalu, banyak rezeki, selalu dalam keberkahan, kebahagiaan, dan dimudahkan dalam menyelesaikan masalah, dan moga-moga hutangnya pada lunas. Amin. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan matikan dari sini ya. Ya, sama-sama.